Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appétit. Ada seorang makhluk durjana yang menghina mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si Abu Bangsat Al-Tololi, penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimaafkan saja karena Nabi Muhammad sebagai seorang nabi mengajarkan untuk menjadi pemaaf. Uniknya, kalau Presiden Joko Widodo yang dicaci maki, dihina, direndahkan, maka pelakunya harus diciduk, laporkan polisi, dijebloskan ke penjara. Kutil babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je suis muslim l'Indonésie. Je voudrais exprimer mon profond regret aux Français face à l'acte du terrorisme, la décapitation d'une femme qui est lieu hier. Je suis déconcerté. Pourquoi beaucoup de musulmans ont concentré leur attention sur la déclaration faite par Macron et pas sur la décapitation? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah? Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tatkala seorang Yahudi yang suka menghina mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara. Diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibu zani, pesina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh pemain inti yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua, ghairil maghdubi alaihim bukan di daerah pesantren Al-Qur'annya, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga, disebut namanya, bergetar hati kita. Betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri Bapak, bergetar tak hati Bapak? Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar katanya. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya kira ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar saat ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
kalau disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur, lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali, sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz, ada rasa takut tak? Tak ada takut sikit pun, karena kita selalu bersama Allah. Ketika orang ramai, pas sendirian ngeri juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda keluarga ngasih tisu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya hapuslah air mata. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya, lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong, Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan tidak makan. Sanggup dia kenyang padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan sementara tetangga tidak makan tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Kalau enak, minta. Orang selalunya mau meminta, bukan memberi. Padahal Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan di atas, khairu minal yadi sufla, dari tangan di bawah. Ustadz Somad malam ini, Masya Allah, ini ada nasi Arab Ustadz, nasi Qabuli. Ini ada nasi Nusantara Ustadz, nasi putih. Ini ada ikan nasin. Ini ada, pokoknya makanan sebanyak-banyaknya. Nampaknya kalau saya sering datang-datang ke Qur'aniyah ini menambah berat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda kita bersaudara? Maka kita peduli perasaan orang lain. Ini Ustaz Somad ini ngomong perasaan, dia sendiri nggak ada perasaan. Gimana rasanya membelakangi Bapak Gubernur, Bapak Sekda? Berat perasaan saya ini. Tapi apa boleh buat? Dari kambing bulat-bulat. Apa boleh buat? Sebelum maju tadi saya kan sudah minta maaf ke mereka. Saya angkat jari, saya angkat tangan, semuanya mempersilakan. Silakan Abdul Somad, tegaklah kau di depan, gak apa-apa katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 tanda bersaudara. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Bisa diingat? Bisa. Allah tahu kita ini susah ngingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa isi ceramah, manusia. Kalau ingat isi ceramah, Robocop. Tapi alhamdulillah ada di antara kita yang nulis. Alhamdulillah ditulis, diingat. Yang nggak nulis nggak apa-apa, tinggal buka websitenya Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Ya Allah, pandang ke kanan kamera, pandang ke kiri kamera, pandang ke depan kamera. Kita kalau syuting di TV, itu kamera itu ada lampunya. Begitu dia menyala merah, maka kita ke sana. Jamaah sekalian. Merah ke sana, jamaah. Sini saya nggak tahu, tiga-tiganya mati.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ceramah bukan karena kamera, kita ceramah karena Allah. Kalau karena Allah, kamera akan datang. Tapi kalau karena kamera, Allah belum tentu ridho. Ingat baik-baik. Kalau karena Allah, kamera itu akan datang. Tapi kalau karena kamera, belum tentu ridho Allah datang. Betul? Syukur-syukur dapat ridho Roma. Terlalu. Jadi malam ini baru baris yang pertama saya jelaskan. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Baru baris yang kedua. Meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ini bisa nggak ngikut Nabi? Nabi kalau dia sholat, mohon maaf, saya jadi imam nih sekarang ya, boleh kan? Nabi kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, apa kata sahabat di belakang? Ra'aitu bayadha khadihi, aku melihat putih pipi Nabi. Sekarang saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih? Karena lampu kan? Nabi ketika berdoa di atas mimbar, Nabi sedang khutbah Jumat nih. Tiba-tiba ada satu orang datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal. Kebun kami sudah kering karena hujan lama tidak turun. Onta kami mati, kambing kami mati ya Rasulullah. Rasul langsung ngangkat tangan. Rasul itu jubahnya lengannya besar, nggak pakai kancing. Jadi kalau diangkat tangannya ke atas, turun ke bawah kelihatan ketiak Nabi. Ketika Nabi angkat tangan ke atas, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Apa kata sahabat di bawah? Ra'aitu bayadha ibtayhi, aku melihat putih ketiak Nabi. Kita pipi aja hitam, apalagi ketek. Kira-kira kita bisa nggak ikut Nabi? Gimana ceritanya meneladani Nabi? Hidung. Maka nampaklah kalau mau ikut Nabi fisiknya nggak bakalan, betul? Nabi itu tinggi, ganteng, perkasa, gagah. Kita kurus, kering, hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Nyata bahwa kalau mau mengikuti fisik Nabi nggak bakalan bisa ikut. Lalu apanya yang bisa kita ikut? Akhlakul karimah. Tinggal satu-satunya. Mau ikut zaman Nabi? Ada yang mau bisa ikut zaman Nabi sekarang? Tolong angkat tangan siapa yang bisa ikut zaman Nabi. Antara kita dengan Nabi berapa tahun? 1441. Itu kalau dihitung lahir hijrahnya. Kalau dihitung pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau dihitung lahirnya 1500 tahun. Bisa kita hidup lagi 1500 tahun mundur ke belakang? Gak bisa. Kalau mau ikut tempatnya, gak mungkin kita semuanya pindah ke kota Madinah. Diusir kita, dideportasi kita. Paling-paling dapat visa umroh 14 hari. Itu pun dibentak-bentak waktu visa. Maka satu-satunya yang bisa kita ikut adalah akhlakul karimah. Jangan ejek orang bersorban. Karena Nabi pakai sorban. Kiai pakai sorban. Ustaz pakai sorban. Saya pakai sorban di kamar. Ada sorban saya 2 meter panjangnya. Kalau saya pasang besar. Jangan ejek orang pakai jubah, karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai tongkat, karena Nabi pakai tongkat. Lihat itu Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, pakai sorban, pakai jubah. Jubahnya 2 lapis, yang di dalam warna putih, yang di luar warna hitam, ada yang warna kuning. Begitu jubah Nabi SAW. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Saya nanti ini pulang lari-lari, dikejar jamaah. Pakai celana mudah ngelompat. Itu alasannya. Kalau sampai ini semua adik-adik dari FPI lari pulang, dikejar sama emak-emak garis keras radikal ini, mana mau lari? Mungkin tarik ke atas.